Makanya kita langsung bicara mengenai Sundulgan ini. Sebenarnya Sundulgan ini bagaimana filmnya bersama dengan Naya Anindita di sini sebagai sutradara, ada Dion Wiyoko juga sebagai pemain, dan juga Candy Lawandinata yaitu pendiri dari Kaskus sendiri. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. 2 Juni akan muncul si Sundulgan ini. Kenapa dipilih titelnya Sundulgan? Ya, yang officialnya aja. Sebenarnya kenapa kita pilih Sundulgan? Karena kan Sundulgan itu salah satu kalimat jargon di Kaskus yang paling ini kan ya famous gitu. Iya, yang paling di setiap thread itu udah pasti ada kalimat Sundulgan. Setiap thread, setiap post, bener kan? Dan Sundulgan itu artinya positif. Dimana kalau kita tulis Sundulgan itu artinya postingan itu akan selalu di top, di paling atas. Jadi kita berharap dengan pakai nama Sundulgan, film kita akan selalu ada di atas dan disundul oleh teman-teman agan-agan Kaskus. Kayak politisi. Gitu. Jadi kayak hashtag sundul film lo kan gitu. Oke. Jadi ini settingan nggak sih? Settingan nggak sih ininya apa jawabannya? Emang udah diri kan sih? Sesuai ya. Iya. Oke. Kalau Dion sendiri memerankan sosok Ken gimana? Ada kesulitan nggak? Mungkin bisa dilihat nggak ada sih. Ini Ken yang mana sebenarnya? Sama persis soalnya nggak ada bedanya gitu loh. Apa kurang ganteng atau? Enggak, sama sih saya ngeliatnya Kayak ngaca banget. ngaca banget. Sesuai yang dulu. jadi memang kalau memerankan karakter biopik, yang jelas pasti tantangannya untuk mendalami karakter aslinya gitu. Dan di luar itu juga pasti fisiknya sih. Jadi waktu itu dikasih challenge sama Naya untuk gemukin badan dan akhirnya kayak 5-6 kilo kurang signifikan gitu. Akhirnya gue totalin aja sekalian 10 kilo dalam sebulan. Dalam sebulan makan apa aja? Wah, itu luar biasa sih. Sehari 5-6 kali makan besar ya, kayak double portion gitu semua. Bener, gue tetap merasa itu biasa aja loh ya. Karena gue merasa kayak tiap hari juga gue udah begitu gitu. Ada pembelaan. Nah, ini sebagai sutradara baru ya, kemudian di usia yang masih muda, bagaimana memfilmkan Sundulgan ini? Kesulitannya apa nih? Excited banget ya. Kesulitannya sebenarnya kayak karena kita ada beberapa hal yang kayak kita harus syuting di Seattle dan saya udah kesana, udah recce, udah lihat tempat, udah kayak oke, udah berimajinasi kayak oke, ini ya nanti akan syutingnya di sini, setnya di sini, udah segala macam. Tapi karena satu dan lain hal, kita jadi nggak bisa syuting di Seattle dan harus memaksakan semuanya tuh di Indonesia gitu. Itu kesulitan paling apa sih besar permasalahannya? Albert Halim. Karena visa gitu, karena masalah visa. Albert Halim nonton gak nih? Jadi mesti mengambil setting di Indonesia saja. Jadinya di mana tuh lokasi syutingnya? Jadi kebetulan di Cibubur, yang mirip dekat-dekat sama Seattle. Seattle. Iya. Tapi ya, at least we tried our best untuk kayak membuat itu seperti sedemikian rupa ya, walaupun gak bisa exactly sama, tapi ya we tried our best untuk supaya si ceritanya tetap bisa tersampaikan. Paling enggak itu sih. Tapi Karena kalau satu orang nggak bisa keluar negeri ya, kocak. agak kesel sih ya. Iya, padahal kayak gue udah katro banget pas ada di Amerika kayak Amerika, oh my god. Jadi satu orang. Nggak jadi, tapi Cibubur. Aduh. Tapi itu jadi ini juga kan, jadi challenge lu juga kan, gimana caranya untuk Iya. menggunakan teknologi buat film Indonesia betul gitu kan. sekali. Karena Bekerja dalam kesempitan ya. iya, akhirnya kita jadi pakai green screen dan CGI dan gue juga jadi belajar banyak tentang teknis CGI dan green screen. I see, tapi kalau misalnya dari Ken gitu, melihat apa ya, dulu melihat perjuangan membuat satu, apa ya, ini kan perjuangan banget kan, ini anaknya dari Ken gitu. Nah, setelah menjadi film, ada kesan tersendiri nggak sih? Apakah film ini kurang panjang kah gitu? Atau sebenarnya tuh sulitnya gue tuh nggak kayak gini, sulitnya gue tuh lebih parah lagi atau gimana? Oh, maksudnya jadi mau kayak Star Wars gitu ya? Biopik ya? Enggak sih, karena tujuan filmnya bukan cuman buat nyeritain, oh dulu nih si Ken sama Andrew tuh susah-susah begini semua detail, enggak. Lebih ke arah, actually kalau saya bilang tuh biopik lain nyeritain seberapa amazing orangnya, kita malah mau nyeritain seberapa bodoh orangnya actually gitu loh. Tapi tetap bisa do something yang dianggap orang amazing. Gitu. Jadi kita want to go the other way around karena balik lagi saya sama Andrew nggak ada yang masuk ke Harvard atau ada yang ini, saya malah nggak lulus kuliah, Andrew juga nggak ada pengalaman kerja, tapi actually nyoba-nyoba and actually jalan gitu loh. So we trying to Dalam film ini terlibat di film atau cameo semacam itu atau seperti apa? Itu saya sih 2 Juni. saya ngerasa sih saya main seluruh filmnya ya. Tetap iya. Tapi ya kalau emang dianggapnya begitu ya 2 Juni ya. 2 Juni nanti kita akan nonton
sama-sama. Tapi apa sih, kenapa kita harus nonton gitu? Kenapa sih kita harus nonton Sundulgan ini untuk menyundul tetap ada di atas? Nah ya. Dion? Apa yang Kalau harus dipromosi saya kira-kira? sih ya jelas kalau film biopik pasti from zero to hero, inspiring itu udah pasti gitu. Tapi kalau Sundulgan ini menurut saya kayak dengan cara yang berbeda gitu, dengan cara yang fun gitu, yang dengan dekat sama keseharian anak-anak muda, apalagi Kaskuser juga gitu. Jadi istilahnya ya kayaknya siapa sih yang anak muda yang nggak tahu kalau tentang Kaskus ini zaman-zaman dulu gitu yang pernah ditutup itu juga gitu kan, terus ya, yang lain-lain juga gitu. Jadi tanggal 2 Juni hari cendol nasional lah pokoknya. Berarti struggle-nya, cendolnya. Cendol kan ini banget, sudah Kaskus banget. Ini gitu. premiernya tapi dikasih channel nggak kita? Iya nanti dong, boleh. pasti. Secara Daripada kita literal. masih ngasih yang lebih mahal kan cendol kan lumayan. Nah, lebih ekonomis buat Oke, lokasi pemilihan selain di Cibubur, situ. Selain di Cibubur, di Jakarta. Jakarta Di aja? Jakarta, ya. Murni Dan di Jakarta. Sentul. Ha. Oke, nggak kemana-mana lagi ya. Enggak kemana-mana lagi. Apa sih yang mau disampaikan, tapi mungkin terakhir Ken gitu ya, melihat kasus ini kan memang penggemarnya banyak banget gitu. Setiap hari juga pasti ada beribu-ribu orang yang mengakses Kaskus. Ini sebenarnya film ini kenapa sih penting untuk fans-fans Kaskus? Oke, so banyak kan kalau yang ngomongin Kaskus tuh awalnya pasti bilang, oh Andrew sama Ken nih, Andrew sama Ken yang bangun, oh ya Andrew sama Ken bolak-balik kan begitu. Tapi yang mereka nggak tahu tuh bahwa actually ada orang ketiga which is usernya gitu. Karena dari dulu mereka sendiri yang masukin konten, bukan kita. Kita sendiri cuma bikin forum and that's it gitu, nggak ngapa-ngapain kalau bisa dibilang kan. So it's a tribute, balik lagi juga kenapa namanya bisa sampai Sundulgan juga. It's a tribute buat mereka gitu loh. Oh ini juga ada kata-kata apa jargon-jargonnya ya di belakangnya. I see. Dihak ciptakan nggak sih kata-kata ini? Enggak lah, ini emang komunitas yang punya, kita yang hak ciptain jadinya aneh. Oke. FJB, Forum Jual Beli. Nah, Oke, ini Hot Rexel. Rate yang masih sampai sekarang saya terus mengikuti apa saja perkembangan dari Hot Rate itu ulasannya dalam dan bagus-bagus sekali. Seperti itu. Nah, Kopas ya, ini nih? apakah ada kaitannya dengan kasus yang ke-17 tahun? Pas kebetulan aja sih sebenarnya, tapi Kaskus yang 17 tahun kan masih November ya. Tapi memang ya bagus juga pas 17 tahun kan umumnya orang yang baru Mekar gitu. Blooming. Iya, blooming. Blooming akhirnya perempuan. bikin film begitu. Iya. Baiklah, pastinya kita akan nonton 2 Juni nanti teman-teman Yup. ya. Di 2 Juni. serentak. 2 Juni. Ya. Kompak. Serentak, baiklah kita akan nonton Sundulgan. Sukses teman-teman, terima kasih. Thank sudah you. datang. Terima kasih Dion, Tita Terima dan kasih Ken. banyak. Oke.